Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini, hari Minggu 16 Juli 2017, hari Minggu biasa ke-15. Kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan hari ini kita ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo STB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa salam damai kepada Pastor Budi yang sudah hadir di studio untuk Anda semua. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita dan para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Semangat Pastor Budi. Semangat dan optimisme selalu. Amin. Baiklah para pendengar terkasih, kita akan mengawali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran sejati. Tiada orang yang mencari yang tiada Kau beri cahaya penunjuk jalan menuju kebenaran-Mu. Semoga kami yang menyandang nama Kristus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup menghayati iman yang benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pemirsa Hidup TV dan pendengar KAJ Radio lain, antifon pembuka untuk hari ini adalah karena kejujuranku aku memandang wajah-Mu. Waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu. Bacaan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 55 ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakannya apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan untuk hari ini adalah Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengaliri alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan deras hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18-23. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri,
melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan pendengar KAJ Radio Line, kita dengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Pastor Budi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Hidup TV dan pendengar KAJ Radio Line yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman-firman Tuhan pada hari ini, baiklah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor Budi, hari ini dari bacaan-bacaan hari ini kiranya apa kabar sukacita yang ingin disampaikan? Baik, Marita dan para pendengar, tema yang kiranya bisa kita langsung tangkap dari bacaan-bacaan hari ini, kabar gembiranya adalah semangat optimisme. Karena pada akhirnya firman Tuhan itu akan mendatangkan hasil sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan perumpamaan tadi juga ditutup dengan kalimat Tuhan Yesus yang bicara tentang banyak buah, banyak panenan hasil yang berlimpah. Pada bagian pertama ini, saya mau mengomentari bacaan pertama. Dalam misa hari Minggu, bacaan pertama biasa dipilih dari Perjanjian Lama yang ada hubungan dengan perikop Injil. Sebagaimana tadi kita dengar, Injil bicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus, seorang penabur yang kemudian ada hasilnya, yang bagian keempat itu, buah banyak. Demikian juga dipilih untuk bacaan pertama dari kitab
Nabi Yesaya bab 55. Karena di situ bicara tentang perumpamaan juga seperti hujan yang turun ke dunia dan tidak kembali ke langit, tetapi membuat tanah itu menjadi subur berbuah. Ya, dan itu dipilih tentu ada hubungan seperti perumpamaan Yesus, khususnya yang bagian keempat yang menghasilkan banyak buah. Kalau Anda melihat kitab suci, buku kitab suci Anda di kitab Nabi Yesaya, Anda bisa melihat bahwa mulai bab 40 ada tulisan bagian kedua. Dan bagian kedua ini 40 sampai bagian akhir dari kitab Yesaya ini dikatakan ditulis pada saat umat Israel sedang mengalami pembuangan di Babylon. Dan menurut ahli kitab suci, bagian ini ditulis pada tahun 538 sebelum Masehi. Dan tujuan penulis kitab ini menyampaikan firman Tuhan ini adalah untuk membesarkan hati, memberikan optimisme kepada umat Allah yang berada di pembuangan, jauh dari tanah negeri asalnya itu. Dan di dalam tulisan mulai bab 40 itu, Yesaya menggambarkan kepada umat yang di dalam pembuangan bahwa akan ada pembebasan. Pembebasan dari Babilonia. Pulang nanti ke negeri asalnya, yaitu dari Yesaya bab 40 sampai Yesaya 49. Lalu di Yesaya 49 mulai ayat 14 sampai bab 55, di situ digambarkan tentang keselamatan yang baru untuk Yerusalem, untuk Sion, untuk umat Allah Israel ini. Dan Yesaya mau mengatakan kepada umat Allah pendengar bahwa sabda Tuhan itu bukanlah janji kosong. Ya, umat enggak di PHP-in, gitu kan, bahasa sekarang ya, di PHP-in doang, tidak. Dan untuk membuat umat itu penuh keyakinan dan optimisme, maka dikatakanlah yang tadi kita dengar, sebuah tulisan pesan di dalam kitab suci yang dinilai salah satu yang paling indah diungkapkan di dalam kitab suci, yaitu Yesaya mengatakan, seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih, roti kepada orang yang makan. Demikian juga firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ia kehendaki, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan, yang ia suruhkan kepada kita itu. Dan itulah optimismenya. Dan kalau kita melihat lagi ke sejarah, memang itu semua terjadi. Akhirnya umat Israel mengalami pembebasan dari Babilonia dan kemudian kembali dan mengalami sebuah keselamatan yang baru. Ya, dan mereka kemudian juga kembali membangun bait Allah. Ya. Dan itu semua adalah gambaran untuk hidup kita semua. Di dalam tradisi hidup orang Kristiani, kita bisa katakan bahwa hidup kita ini ada di dalam pembuangan. Ya, seperti dalam doa kepada Bunda Maria, ya, Ratu Surga, ya, salam ya Ratu, ya, seperti ingatlah kami ini anak Hawa dalam pembuangan, ya. Anak Hawa berarti anak orang berdosa itu, wanita berdosa itu. Di dalam pembuangan, kesusahan, penderitaan karena dosa-dosa kita. Tetapi ada janji Tuhan, dan itu pasti berhasil, yaitu keselamatan. Keselamatan yang kita sebagai orang Kristiani memaknai arti yang sepenuhnya, dikembali ke tanah terjanji, kepada kerajaan Allah yang Tuhan janjikan,
ya, menjadi manusia baru, dan itu pasti berhasil. Karena apa? Karena sabda Tuhan itu punya kuasa, punya daya untuk menghidupkan, mengubah tanah yang kering kerontang setelah diairi dengan hujan menjadi tanah yang subur dan menghasilkan tumbuhan, ya, kehidupan. Demikian juga firman Allah, ya, sabda Tuhan. Dan tentu buat kita, sabda yang menjadi manusia adalah Tuhan Yesus. Ia yang datang pasti tidak akan sia-sia, tapi berhasil membuat umat manusia menjadi manusia baru untuk masuk, ya, dan tumbuh hidup di dalam kerajaannya. Begitu Marita yang bisa saya komentari dari bacaan pertama minggu ini dari kitab Nabi Yesaya ini. Ya, semangat optimisme ya Pastor ya tema kita hari ini. Pastor, bagaimana dengan Mazmur tanggapan Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera? Saya rasa Mazmur ini menarik ya. Ya, selalu Mazmur itu adalah menanggapi, maka menanggapi bacaan pertama. Ya. Oleh karena itu disebut Mazmur tanggapan. Karena menanggapi, setelah membaca itu dalam susunan ahli liturgi memilih di antara 150 Mazmur mana yang pas menanggapi yang tadi kita dengar itu. Ya. Dan dipilihlah yang cocok itu Mazmur 65. Karena di situ menyiratkan juga tentang optimisme bahwa Tuhan akan berhasil di dalam karyanya, ya, memberkati umatnya dengan damai sejahtera, ya. Kalau kita bayangkan tadi gambarannya tanah yang kering kerontang, setelah diturunkan hujan dan salju dan berubah menjadi yang subur, tumbuh-tumbuhan tumbuh di situ, ya, kan kita lihat menjadi hijau. Dan hijau, pemandangan biasa kita bisa imajinasikan, ya, dalam gambar film. Kalau lihat daratan yang hijau itu kan damai, ya, sejahtera, ya. Bandingkan dengan tanah kering kerontang pecah-pecah begitu, ya, tidak ada kehidupan di sana, kesengsaraan, kekeringan, kesusahan, ya, tidak ada damai sejahtera, ya. Dan ini Tuhan memberkati umatnya seperti Tuhan mencurahkan air hujan untuk tanah kita supaya kita bisa hidup diberkati, ya. Demikian rahmat Tuhan, sabdanya memberkati kita, membuat hidup kita itu hijau, ya, berbuah, ada kehidupan, bukan kematian, kekeringan, kesengsaraan, ya. Dan itu dalam arti itu kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Pastor. Kalau dari bacaan kedua, Pastor. Bacaan kedua punya tema tersendiri, ya, karena bacaan kedua dipilih tidak ada hubungannya biasanya antara Injil, ya, ataupun dengan demikian bacaan pertama, ya. Dan di situ bicara tentang bagaimana ciptaan itu juga akhirnya akan bersama-sama ke dalam hasil karya penebusan Tuhan, ya, dipersatukan kepada keselamatan, ya. Dan Rasul Paulus di situ mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Tapi kalau mau dihubungkan dengan tema tadi optimisme, saya kira juga masuk di situ, ya, karena kita bilang bahwa kita selalu optimis karena pada akhirnya nanti ada kemuliaan, ya. Sama seperti gambaran tentang Yesus memanggul salib, ya. Akhirnya bukan pada Golgota dengan kematian, tetapi sesudah itu ada kemuliaan kebangkitan. Itu memberikan juga tentu optimisme. Sehingga Rasul Paulus yang menghayati iman sedemikian kuat, percaya, lihat seperti Yesus seperti itu,
Sehingga dia punya keyakinan, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak, yaitu di dalam kemuliaan kebangkitan seperti yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu menjadi sumber kekuatan iman, ketekunan bagi Rasul Paulus. Optimisme juga. Dan Indah bisa memang dari bacaan kedua ini mengambil semangat seperti Rasul Paulus. Ia siap menanggung segala sesuatu di dalam pelayanannya di dunia ini karena ia yakin bahwa ini semua tidak sia-sia, tapi mengerjakan kemuliaan. Ya, dan kemuliaan, kata dia, bukan seperti mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Dan dia ada di bagian lain membandingkan seperti atlet. Zaman dulu juga sudah ada olimpiade begitu ya, tapi dalam bentuk yang paling sederhana kiranya seperti adu lari atau adu angkat berat dan sebagainya ya. Dan di situ yang menang kan dikasih mahkota dari daun ya. Dan Paulus bilang itu hanya mahkota yang bisa layu seperti itu, tapi semua orang melatih dirinya. Semua orang berjuang, bertanding, mau menang. Apalagi kita dalam pertandingan yang sebenarnya dalam hidup, yaitu pertandingan iman, ya. Dan ketekunan kita karena kita yakin kita akan dapat mahkota. Bukan mahkota yang dari daun dan akan layu, itu pun sudah dibela-belain sebegitunya, ya toh. Tetapi mahkota kemuliaan kebangkitan itu, kehidupan kekal. Maka kalau membaca atau mendengarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus, kiranya itu juga memberikan optimisme kepada kita masing-masing. Kita masing-masing punya tugas dalam hidup, menanggapi panggilan dalam hidupnya, dan semua tugas seperti Don Bosco, pendiri tarekat kami, mengatakan setiap tugas itu penting. Tidak ada yang orang mengatakan saya lebih penting dari yang lain. Ya, semua penting. Ya, saya suka bercanda bahwa yang paling penting di Jakarta itu ya bukan pimpinan-pimpinan tertinggi ya, tapi pembantu rumah tangga saya bilangnya. Ya, begitu kalau lagi Lebaran ya lihat nggak ada pembantu rumah tangga, lumpuh Jakarta ya, semua tutup tidak bergerak ya. Tapi kalau pimpinannya entah sedang belum dipilih atau lagi liburan kemanapun, Jakarta bergerak seperti biasanya, ya kan? Ya justru semua penting ya, tanpa ada bagian-bagian yang mengerjakan tidak berjalan ya. Semua ambil bagian yang tak tergantikan, dan semoga seperti Rasul Paulus menghayati di dalam pelayanannya, kita hayati dalam pekerjaan kita. Dengan pelayanan pasti dalam pelayanan kita, entah itu sebagai guru, sebagai dokter, sebagai apapun, karyawan atau pengusaha, pasti ada kesulitan, tantangan ya. Dan semoga kita bisa juga menghayati seperti Rasul Paulus ya, bahwa kemuliaan itu tidak sebanding dengan penderitaan atau kesusahan yang kita alami, dan dengan demikian terus penuh optimisme, semangat untuk maju terus mencapai tujuan gitu ya, Marta. Terima kasih Pastor. Baiklah pemirsa Hidup TV dan pendengar KAJ Radio lain yang terkasih, kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Budi di bagian pertama ini, dan Pastor Budi akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu.
hanya Kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu, takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya Kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Oh, yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu, Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. hanya Kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia, bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia, janjiku selalu setia. janjiku selalu setia. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan pendengar setia KAJ Radio Line, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu 16 Juli 2017, hari Minggu biasa ke-15. Dan masih setia bersama kita Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda yang ingin mengirimkan usul, saran ataupun bertanya, silahkan kirim ke nomor HP kami yaitu 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, silakan Anda kirimkan melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com.
Baiklah, kita kembali bersama Pastor Budi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Pastor, di bagian kedua ini kabar sukacita apa yang akan Pastor sampaikan? Baik, Marita, para pendengar, pemirsa semua. Sebelum itu saya mau mengajak Anda untuk melihat di kitab suci Anda, Matius bab 13. Kalau Anda lihat di Matius bab 13, itu kumpulan akan perumpamaan-perumpamaan. Dan kalau Anda hitung, ada 7 perumpamaan. Biasanya angka 7 dimengerti orang Israel Yahudi adalah kepenuhan. Ya. Dan buat Yesus, yang paling sentral untuk hidupnya dan untuk karyanya adalah kerajaan Allah. Pokoknya satu itu, kerajaan Allah. Kita mendapat kerajaan Allah, kita masuk kerajaan Allah, kita berhasil hidup kita. Kita memiliki semuanya. Ya. Dan Yesus hidup, berkarya, bahkan wafat untuk itu, kerajaan Allah. Dan ajaran-ajarannya juga supaya kita mengerti kerajaan Allah itu. Oleh karena itu banyak perumpamaan, pengandaian, gambaran, supaya kita makin terus memahami tentang kekayaan misteri kerajaan Allah. Dan 7 perumpamaan itu di dalam bab 13 adalah yang pertama perumpamaan tentang penabur, yang merupakan perikop untuk minggu ini, yang tadi kita dengar. Perumpamaan yang kedua Anda bisa lihat di dalam kitab suci adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan yang ketiga tentang biji sesawi. Yang keempat tentang ragi. Yang kelima tentang harta terpendam. Yang keenam mutiara yang berharga. Dan yang ketujuh tentang pukat yang dilabuhkan untuk menangkap ikan berbagai macam jenis, ya. Dan tentu dalam liturgi gereja itu dari minggu ke minggu dipilih satu persatu, ya, terus diperdengarkan, kita diajak untuk merenungkannya, ya, supaya kita apa? Supaya kita benar-benar hidup di dalam kerajaan Allah. Supaya kita yang empunya, yang memiliki kerajaan Allah yang dijanjikan itu, yang Tuhan mewariskan, mau supaya kita memperolehnya, supaya kita diberkati. Seperti tadi Mazmur tanggapan, Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Dan siapa yang menikmati berkat damai sejahtera Tuhan adalah mereka yang memiliki kerajaan Allah, yang hidup dalam kerajaannya. Dan bagian pertama ini perumpamaan tentang penabur. Yesus mengajarkan realitas yang tidak kelihatan tapi ada, benar, dan perlu kita imani dengan menggunakan hal-hal realitas hidup sehari-hari yang kasat mata, yang bisa kita indrai, yang kita bisa rasakan, supaya kita ngerti, nyambung, connect. Nah, bahasa orang bilang dong gitu ya. Nggak dong itu nggak connect gitu ya. Dong ngerti, cerah, itu dia. Dan dari situ kita memperoleh inspirasi sebagai satu cara pandang hidup kita. Dan kita bisa berjalan sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Dalam perumpamaan yang tadi kita dengarkan, seorang penabur yang dikatakan oleh Tuhan Yesus keluar, ya, untuk menabur. Dan di dalam menaburnya itu, Yesus gambarkan ada 4 bagian. Ya. 4 bagian. Yang pertama jatuh di pinggir jalan. Yang kedua di tanah yang berbatu. Yang ketiga tanah yang ada semak-semak duri segala. Dan yang keempat tanah yang baik. Oke. Dan di sini yang terakhir adalah ada yang berbuah 100 kali lipat, ya, 60 kali lipat, 30 kali lipat, ya, dan buah yang banyak. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Patut kita renungkan. Saya yakin bahwa kita semua mendengarkan itu langsung mengerti. Benar.
yang ditaburkan belum tentu semuanya berbuah. Ya. Dan dari situ apa yang kita sebut dengan tadi optimisme, bahwa sabda Tuhan itu powerful, penuh daya, pasti berhasil di dalam apa yang diutuskannya, ya, untuk maksud supaya berbuah, ternyata di sini harus diimbangi dengan realisme. Kenyataan bahwa ternyata tidak semuanya berbuah. Ternyata tidak semuanya berbuah karena apa? Karena jatuhnya di tempat-tempat ada yang tidak baik. Dan pasti itu semua sudah bisa membuat kita mengerti. Tuhan mengajak kita mengerti bahwa kerajaan Allah juga tergantung dari respon, dari resepsi dari tanah di mana benih itu ditaburkan. Dan pastilah itu membuat kita berefleksi, aku masuk yang mana? Ya, aku masuk yang mana gitu. Karena benihnya powerful, ya, memberi kehidupan. Tetapi kenyataannya adalah kalau tanahnya itu tanah yang berbatu, yang jelek, di pinggir jalan apalagi tidak sempat, itu sudah dimakan oleh burung, ya, dalam Yesus dalam penjelasannya. Tadi saya bacakan versi yang pendek. Tapi kalau dibacakan versi yang panjang sampai ayat 23, di situ dijelaskan, Yesus sendiri menjelaskan kepada murid-muridnya. Yang di pinggir jalan itu adalah yang didatangi si jahat, ya, langsung dirampas apa yang ada di dalam hatinya, ya, seperti jatuh di pinggir jalan dan benih itu dimakan burung, ya kan, udah nggak bisa, nggak berbuah lagi, ya. Jadi Anda yang nanti bisa melihat sendiri di kitab suci sampai ayat 23 ada penjelasan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lagi saya bilang bahwa optimisme itu juga diimbangi dengan realisme. Jadi rahmat yang Tuhan berikan, sabdanya, benih itu tergantung juga berhasil atau tidak dari hati kita, dari diri kita. Apakah kita reseptif, terbuka, dan apakah kita juga kemudian bertekun atau tidak. Dan itu yang menjadi perjuangan kita, ya, perjuangan untuk kita semua. Apa yang ditampilkan di dalam perumpamaan ini, saya yakin orang dengan mudah mengerti, ya, dan kita memahami seperti yang diajarkan oleh Yesus di dalam penjelasannya. Yang berbatu adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak berakar. Tahan sebentar saja, lalu datang penindasan, penganiayaan atau kesulitan, akhirnya meninggalkan imannya, tidak berbuah. Dan kemudian yang jatuh di semak duri, yang mendengarkan firman, tumbuh, sebetulnya tanahnya potensi untuk tumbuh, tetapi terhimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, akhirnya tidak berbuah, mati, karena itu mencekiknya, ya. Dan kemudian yang keempat itu yang tanah yang baik, yang mengerti, menyimpan, ya, dalam hati berbuah. Harapannya tentu dengan membaca seperti ini, mendengarkan ini, kita semua diingatkan melihat kepada diri kita masing-masing, ya. Aku masuk yang mana? Ya, bisa jadi banyak yang di kategori 2 atau kategori 3, ya. Kadang-kadang seperti orang semangat dibaptis, ya, setelah dibaptis kemudian lama-lama nggak ke gereja lagi, iya kan? Ya, itu kan seperti yang kedua. Akhirnya ada kesulitan ini, kesulitan itu, meninggalkan imannya, ya. Yang ketiga, saya pikir ya itu memang banyak itu, ya. Bagaimana mungkin masih datang ke gereja, masih atau untuk yang agama lain, tempat-tempat ibadah yang lain, ya kan? Tetapi seperti yang kita baca dalam surat kabar, yang mass media yang kita dengar, ya, terus kejahatan di sana sini terjadi, ya.
korupsi bukan makin lemah atau dihentikan dengan khusus kita di Indonesia ini ada KPK untuk memberantas itu, tapi kelihatannya tidak henti-hentinya muncul, ya, dan malah seperti surat kabar mengatakan ada malah mau melemahkan KPK itu dan sebagainya, ya. Dan kenapa? Karena itu ada kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, sehingga mencekik semuanya itu. Ya, bisa orang-orang Kristiani juga terlibat di situ dan tidak berbuah. Ya, dan ini membuat kita benar-benar berefleksi melihat bagaimana dengan diri kita sendiri. Semoga sabda Tuhan ini benar-benar kita terima dalam hati jiwa yang baik, yang bisa terus menghasilkan buah. Ada yang 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Dan itulah kebahagiaan jiwa orang beriman, ya. Dan seperti Mazmur tanggapan tadi, orang yang hidup dalam berkat Tuhan, oleh berkat Tuhan, dan mengalami damai sejahteranya. Begitu Marita. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, bagaimana jika ada orang yang lemah semangat optimismenya? Bagaimana cara kita membangkitkan semangat optimisme itu dan membantunya? Ya, tentu pertama-tama seperti yang saya pernah katakan dalam kesempatan sebelumnya, disinilah pentingnya memang sabda Tuhan. Ya, seperti kembali lagi dalam bacaan pertama kan, firman Tuhan itu seperti hujan, diutus tidak kembali lagi, tapi akan berhasil dengan tujuannya, yaitu untuk mengairi dan membuat subur, menumbuhkan kehidupan, ya. Dan seperti itu. Bagaimana yang lemah yang ini tidak ada lain menurut saya selain memang memberi waktu, perhatian untuk firman Tuhan, ya. Dalam pengalaman Agustinus, Bapak gereja itu ketika ia kemudian mengalami pertobatan dari cara hidupnya yang ya mencari macam-macam mungkin yang untuk kepuasan dirinya, baru kemudian dia menyadari kehinaan keadaan dirinya yang morat-marit begitu. Dan dalam pengalaman pertobatan dia mendengar suara seperti anak sedang menyanyi. Dalam bahasa Latin dikatakan tole et lege, artinya ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Dan dia langsung memahami itu sebagai suara dari ilahi, ya, suara ilahi untuk dia, sapaan. Tidak lain adalah untuk ambil dan baca. Ambil kitab suci dan bacalah. Dan langsung Agustinus dikatakan membuka kitab sucinya dan dia menemukan ayat di mana hari malam sudah berlalu, hari terang sudah datang, tinggallah perbuatan malam kegelapan dan kenakanlah pakaian terang hidup baru di dalam Kristus. Salah satu tulisan Rasul Paulus. Dan di situ kena sekali untuk dia. Itulah program hidupnya. Dan disitulah dia dikuatkan di dalam pertobatannya sampai kita tahu sekarang menjadi orang kudus, santo yang salah satu santo yang terkenal, yang besar di dalam gereja. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa iman kita tumbuh akan karena pendengaran sabda Tuhan. Ya. Jadi saya punya keyakinan bahwa untuk bisa kuat maju bertekun, kuat dalam yang bertekun, ya perlu mendengarkan sabda Tuhan. Itu berdoa. Berdoa tidak berarti kita banyak omong kepada Tuhan. Ya, Yesus sendiri mengatakan dalam doamu tidak usah bertele-tele dengan pikiran karena banyaknya kata-kata lalu doanya justru dikabulkan. Tidak perlu juga doa kadang-kadang. Kamu doa, pastor, aku nggak bisa. Semua sebenarnya kalau ngomong dengan orang lain bisa banyak kan. Ya, mungkin kalian pikirnya nggak bisa merangkai kata-kata yang indah. Doa tidak tergantung kata-kata indah,
ya, tetapi bagaimana relasi kita kepada Tuhan. Cukup mengangkat hati kepada Tuhan, dan lebih-lebih doa, saya bilang, tidak pertama-tama kita banyak omong kepada Tuhan, tetapi kita memberi hati pikiran yang terbuka untuk mendengarkan sabdanya. Ya, untuk mendengarkan sabdanya. Dan itu kan reseptif. Tanah yang baik itu yang reseptif. Ya, yang mau mendengarkan, dan itu perlu memberi waktu untuk itu. Beri waktu, bahkan saya suka bilang waktu yang terbaik, prime time. Ya, mungkin bangun habis istirahat, lagi segar-segarnya, itu prime time. Kasih waktu 5-10 menit untuk Tuhan duduk mendengarkan. Seperti dalam gambaran menurut Injil Lukas, Maria, saudara Marta di kaki Yesus. Ya, tidak yang sibuk sana. Ini. Dan seperti Yesus memuji Maria, ya, ia memilih yang terbaik. Ya, dalam hidup kita perlu sikap seperti itu. Duduk dan mendengarkan, kasih waktu yang terbaik. Dan mau mendengarkan, masuk di dalam hati, ya, seperti benih-benih itu dalam tanah yang baik, supaya berbuah pada waktunya. Ya, seperti itu. Ya, dan itu perlu dicari. Jangan kasih waktu tapi waktu sisa-sisa. Ya. Sudah capek, akhirnya ngantuk tidur. Nggak bisa. Waktu sisa-sisa begitu, ya, nggak bisa. Waktu, dan masih mending sih beri waktu, ya, tapi waktu yang baik, prime time itu, ya, waktu utama. Barang 5-10 menit kita dikasih 24 jam sehari, ya, oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang bilangnya pastor Romo nggak punya waktu untuk baca Tuhan, sibuk. Tapi kalau jujur, coba evaluasi seharian hidupmu tadi ngapain aja sebelum istirahat, coba. Dan bisa terperanjat melihat bahwa sebetulnya banyak waktu mungkin untuk membaca medsos sana sini nggak habis-habisnya. Kerjaannya untuk mendelete ini yang sudah nggak perlu dibaca, membacanya. Itu berapa banyak waktu. Saya lupa persisnya, ada secara statistik orang Indonesia itu rata-ratanya satu hari berapa jam untuk medsos. Itu tinggi itu. Saya lupa persis berapa, 3-4 jam atau apa. Itu rata-rata, ya. Berarti kan ada yang nggak pakai gadget itu kan, mungkin yang udah tua-tua. Berarti yang pakai itu berapa puluh itu atau belas jam itu, ya. Berapa banyak sekali, ya, dalam sehari. Dan mesti kita menyadari hal-hal itu, ya. Itu saya yakin pertama-tama gimana untuk bertekun, semangat, bertumbuh, ya, mendengarkan, memberi waktu, ya. Jadilah tanah yang baik, jiwa yang baik, yang reseptif kepada firman Tuhan itu, yang punya daya mengubah kita. Tanah kering itu yang tidak menghasilkan kehidupan menjadi tanah yang subur, yang menumbuhkan tumbuhan, ya, dan menghasilkan buah. Seperti kata Tuhan Yesus, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, ya, dan semua berbuah. Dan itu adalah sukacita. Itu adalah kabar gembira untuk orang yang percaya, ya, untuk orang yang mau menanggapi tawaran Tuhan itu, untuk orang yang mau hidupnya diberkati dan mengalami damai sejahtera seperti Mazmur tanggapan tadi katakan. Begitu, Marita. Ya, terima kasih Pastor. Berarti kita hidup harus punya semangat optimisme, ya. Ya. Baiklah pemirsa Hidup TV dan pendengar KAJ Radio Line, maka dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu 16 Juli 2017, hari Minggu biasa ke-15. Maka Pastor Yohanes Budi Raharjo STB dan saya Bernadette Marita harus undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup dengan sebuah doa dan berkat Tuhan dari Pastor Budi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah menerima anugerah-Mu, sabda-Mu,
dengan penuh rasa syukur. Semoga berkat sabda benih yang Kau taburkan di dalam hati kami, membuat kami bisa makin kuat dalam iman, dan kami bisa makin berkembang dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah iman kami, yaitu iman yang berbuah dalam kasih, yang memuliakan Engkau, dan membahagiakan semua orang. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, pemirsa Hidup TV dan pendengar KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.